Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap 2 oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik 2 oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot. Harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabar Reskrim harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri
PN, Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuad Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan, tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai 2 juta rupiah. Saat ini,
Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara Guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap dua oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabar Reskrim harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6,
hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuad Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan, tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani,
menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya. Pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara Guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap dua oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabar Reskrim harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya. Pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus,
terungkap proses penyelidikan kasus Guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuah Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, Guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara,
Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara Guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap dua oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabar Reskrim, harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen, Purn, Pol, Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan.
Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah. Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuah Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan, tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan,
Kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara Guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap dua oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani, ex-Kabar Reskrim, harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris,
Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuah Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan, tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka.
D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara Guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap dua oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot. Harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabareskrim harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani.
Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuad Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan, tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut.
karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muhidrit dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara Guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap dua oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabar Reskrim harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah. Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan,
Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuah Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan, tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu.
Ibtu Muhidrit dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara Guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap dua oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabareskrim harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya,
Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuah Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, Guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara Guru Supriyani, Andri Darmawan.
Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap dua oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri. Supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabareskrim, harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabareskrim Polri, Komjen, Purn, Pol, Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel.
Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuad Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai, 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap 2 oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu,
Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri. Supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabareskrim harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024.
Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuad Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai, 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara Guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap 2 oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024.
Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri. Supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabar Reskrim harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuah Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap guru Supriyani di Konawe Selatan
Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai, 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap 2 oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik 2 oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam,
Kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri. Supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot. Harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat. Kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga. Tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabar Reskrim. Harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuah Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani. Bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun,
Di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai, 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap 2 oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik 2 oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot. Harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan,
Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat. Kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga. Tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabar Reskrim. Harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuad Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa.
Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai, 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap 2 oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik 2 oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah.
50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabareskrim harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuad Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu,
tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai, 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap 2 oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik 2 oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya.
termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani, ex-Kabareskrim, harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuad Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan, tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut.
Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai, 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap 2 oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik 2 oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabar Reskrim harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purn Pol
Susno 2J mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuah Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan, tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya,
Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap 2 oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik 2 oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot. Harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabar Reskrim harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris,
disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuah Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja,
untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk. Ungkapnya, kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai, 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap 2 oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik 2 oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabar Reskrim harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya
pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus Guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuah Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani. Bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya. Dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan, tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito.
Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap 2 oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik 2 oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot. Harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabar Reskrim harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel,
Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus Guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuah Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani. Bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya. Dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan, tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai 2 juta rupiah. Saat ini,
Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara Guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap dua oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabar Reskrim harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6,
hingga akhirnya ia ditahan di lembaga pemasyarakatan, lapas. Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuah Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan, tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani,
menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya. Pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara Guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap dua oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabar Reskrim harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya. Pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus,
terungkap proses penyelidikan kasus Guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuad Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan, tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara,
Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara Guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap dua oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabar Reskrim, harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan.
Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah. Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuah Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan, tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan,
Kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. De Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara Guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap dua oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabareskrim harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya. Pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris,
Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuah Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka.
D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara Guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap dua oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot. Harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabar Reskrim harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani.
Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuah Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut.
karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muhidrit dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara Guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap dua oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri. Supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot. Harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabar Reskrim, harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen, Purn, Pol, Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan,
Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuah Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani. Bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya. Dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu.
Ibtu Muhidrit dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara Guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap dua oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabar Reskrim harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya,
Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuah Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, Guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara Guru Supriyani, Andri Darmawan.
Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap dua oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri. Supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabar Reskrim, harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen, Purn, Pol, Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel.
Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuad Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai, 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap 2 oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu,
Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabareskrim harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024.
Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuad Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai, 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara Guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap 2 oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024.
Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga. Tandasnya, Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani, ex-Kabar Reskrim, harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuah Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap guru Supriyani di Konawe Selatan,
Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai, 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap 2 oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik 2 oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam,
Kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri. Supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot. Harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat. Kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga. Tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabar Reskrim harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuah Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun,
Di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai, 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap 2 oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik 2 oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan,
Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat. Kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga. Tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabareskrim. Harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuad Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa.
Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai, 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap 2 oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik 2 oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah.
50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabareskrim harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuah Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu,
tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai, 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap 2 oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik 2 oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot. Harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya.
termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani, ex-Kabareskrim, harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuah Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan, tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut.
Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai, 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap 2 oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik 2 oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabar Reskrim harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purn Pol
Susno 2J mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuad Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya,
Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai, 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap 2 oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik 2 oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot. Harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabareskrim harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris,
disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuad Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja,
untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk. Ungkapnya, kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap 2 oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik 2 oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot. Harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabar Reskrim harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya
Pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuah Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan, tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito.
Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap 2 oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik 2 oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot. Harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabar Reskrim harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel,
Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus Guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuah Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani. Bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya. Dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan, tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai 2 juta rupiah. Saat ini,
Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara Guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap dua oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabar Reskrim harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6,
hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus Guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuad Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani. Bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya. Dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani,
menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya. Pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara Guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap dua oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri. Supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabar Reskrim, harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya. Pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus,
terungkap proses penyelidikan kasus Guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuah Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, Guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara.
Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara Guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap dua oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabar Reskrim harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan.
Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuad Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani. Bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya. Dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan,
Kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara Guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap dua oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani, ex-Kabar Reskrim, harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris,
Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuah Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan, tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka.
D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara Guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap dua oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani, ex-Kabar Reskrim, harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani.
Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuah Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut.
karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muhidrit dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara Guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap dua oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri. Supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabar Reskrim, harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen, Purn, Pol, Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan,
Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuah Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu.
Ibtu Muhidrit dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara Guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap dua oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani, ex-Kabar Reskrim, harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya,
Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan sertijab pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuah Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, Guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara Guru Supriyani, Andri Darmawan.
Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap dua oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga. Tandasnya, Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani, ex-Kabar Reskrim, harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel.
Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuad Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan, tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai, 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara Guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap 2 oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu,
Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani, ex-Kabareskrim, harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024.
Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuad Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai, 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara Guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap 2 oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024.
Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri. Supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat. Kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga. Tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabar Reskrim. Harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuad Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap guru Supriyani di Konawe Selatan,
Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai, 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Mu Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Mu Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap 2 oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik 2 oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam,
Kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri. Supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot. Harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat. Kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga. Tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabar Reskrim harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuah Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun,
Di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai, 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap 2 oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik 2 oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan,
Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabar Reskrim harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan. Harta kekayaan Kapolsek Baito capai 1 miliar rupiah, tapi masih minta uang damai 2 juta rupiah ke Supriyani. Padahal kekayaannya capai 1 miliar rupiah, Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang kini dicopot masih minta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot buntut terlibat meminta uang damai 2 juta rupiah kepada sang guru honorer Supriyani. Tak sendiri, Muhammad Idris juga dicopot dengan rekannya yakni Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Minta uang damai 2 juta rupiah. Idris diketahui baru menjabat sebagai Kapolsek Baito yang baru menjabat 7 bulan. Kini, harta kekayaan Muhammad Idris pun disorot. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Adapun Ibda Idris diketahui baru menjabat Kapolsek Baito sejak 217 hari atau 7 bulan lalu. Ibda Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ibda Idris kala itu menggantikan Ibda Fuah Hasan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baito. Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa.
Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya. Dikutip dari YouTube Nusantara TV. Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai, 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap 2 oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap